guys. Udah kamu cuma Lo lagi diskusi buka anjir. ya udah. Tapi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang pengertian etika produksi dan pemasaran. Nah, pengertian etika produksi menurut kalian itu apa sih? Jadi etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Terus pentingnya etika produksi itu dalam sebuah produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya, termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Kira-kira tujuan produksi itu apa ya, Kadika? Tujuan produksi itu untuk memperoleh jumlah barang yang banyak, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, terus memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, mengganti barang-barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional dan meningkatkan kemakmuran. Nah, sekarang Anissa, pandangan kamu terhadap kewajiban produsen terhadap konsumen. Jadi perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud oleh konsumen, memiliki hak kolektif dan memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud, seperti kewajiban untuk memenuhi, yaitu memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan pada perusahaan. Nah, ada kewajiban untuk mengungkapkan, jadi penjual membuat perjanjian dengan konsumen, mengungkapkan dengan tepat apa yang diberikannya, jadi nggak boleh bohong ya. Untuk kewajiban selanjutnya itu tidak memberikan gambaran yang salah. Jadi penjual harus menggambarkan produk dengan latar belakang dengan benar. Nah, yang itu kewajiban untuk tidak memaksa, jadi penjual tidak boleh memanfaatkan emosional dari pelanggan itu. Nah, ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis, yaitu transparan, kejujuran, dan kerendahan hati. Ya, seperti itu. Menurut Aisyah, yang pengertian etika pemasaran itu kayak gimana? Etika pemasaran sendiri berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran yang meliputi perkembangan program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktek-praktek sosial yang merupakan tanggung jawab sosial seorang manajer pemasaran. Nah, etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika mengatur berbagai segi kehidupan manusia agar berjalan harmoni. Bukan hanya individu yang diatur dengan etika, namun organisasi atau entitas juga diatur oleh etika. Nah, ada pula etika pemasaran itu meliputi 1. Etika pemasaran dalam konteks produk. Yang pertama, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Yang kedua, produk yang dibuat dapat memuaskan konsumen. Yang ketiga, produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Yang keempat, ada produk yang dibuat berpotensi ekonomi. Nah, ada pula etika pemasaran dalam konteks harga. Yang pertama, ada harga yang diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang kedua, ada harga dibebani dengan biaya produksi yang layak. Dan yang ketiga, perusahaan mencari laba yang layak. Ada pula etika pemasaran dalam konteks distribusi. Yang pertama, ada barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Yang kedua, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Dan yang terakhir, ada etika pemasaran dalam konteks promosi. Yang pertama, ada sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif. Yang kedua, sebagai sarana membangun image positif. Yang ketiga, tidak adanya unsur manipulasi. Terus yang keempat, selalu berpedoman pada prinsip kejujuran. Tidak ada kebohongan. Yang kelima, tidak mengecewakan konsumennya. Terus kalau tujuan untuk mencapai bisnis dalam etika pemasaran itu apa? Tujuannya ada 4, yaitu yang pertama untuk melindungi kesejahteraan konsumen,
seringkali melibatkan pemberian informasi pada konsumen tentang risiko produk dan layanan serta melindungi kesehatan fisik dan mental setiap orang. Sasaran ini sangat penting bagi perusahaan yang menjual produk dengan efek samping atau bahaya. Yang kedua yaitu ada mendukung kesejahteraan karyawan. Sementara banyak pemasar memfokuskan strategi pemasaran, mereka pada konsumen penting juga bagi mereka untuk mendukung kesejahteraan pemasaran dan karyawan bisnis lainnya. Yang ketiga yaitu ada bertindak sebagai contoh yang baik bagi perusahaan lain. Dengan mempraktikkan etika pemasaran, perusahaan dapat menumbuhkan reputasi yang baik, membangun budaya positif bagi karyawan dan konsumen, mendorong perusahaan lain mempraktikkan etika pemasaran, serta perusahaan dan konsumen di seluruh dunia dapat bekerja sama untuk saling mendukung dan memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu ada menarik dan mempertahankan pelanggan, yaitu melakukan metode etika pemasaran dan menunjukkan kepedulian terhadap kualitas dan nilai barang dapat menjadi produk bentuk periklanan yang efektif dan dapat membantu membangun rasa percaya dengan konsumen. Nah, menurut kalau ini prinsip-prinsip etika pemasaran itu kayak gimana ya? Etika pemasaran dapat bervariasi berdasarkan tujuan, misi, dan preferensi perusahaan. Berikut adalah beberapa prinsip umum etika pemasaran. Yang pertama, kejujuran. Salah satu konsumen terpenting dari etika pemasaran adalah gagasan tentang kejujuran dalam komunikasi perusahaannya. Sangat penting bagi para pemimpin dalam sebuah perusahaan dalam pemasaran untuk menyampaikan dengan kejujuran tentang produk dan layanan perusahaan untuk melindungi kesehatan, kesejahteraan, dan hak-hak dari konsumen tersebut. Kedua, transparansi. Transparansi dalam etika pemasaran adalah gagasan untuk mengungkap detailnya di balik proses dan perilaku. Perusahaan ini juga mengacu pada proses diskusi terbuka tentang etika pemasaran. Bersikap terbuka dan tugas tentang perusahaan. Praktik saat ini dan tujuan di masa mendatang dapat membantu menjaga perusahaan agar tetap bertanggung jawab kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Meskipun terkadang ada informasi kepemilikan atau yang bersifat pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Ada banyak faktor dari perusahaan yang harus dibagikan kepada audiens. Ketiga, legalitas. Legalitas bagian dari etika pemasaran adalah mematuhi semua peraturan pemerintah dan lingkungan serta standar industri. Hal ini membuktikan kepada konsumen bahwa suatu bisnis serius untuk mengembangkan kualitas dan pelayanan yang prima. Ini juga melindungi kewajiban dan kepentingan bisnis, memungkinkannya untuk tetap beroperasi. Ya, mungkin itu saja diskusi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf.